Kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit kisah dari Sirah Nabawiyah dengan judul Hijrahnya Rasulullah ke Taif. Ketika Rasulullah melihat orang-orang Quraisy melakukan penghinaan, beliau berniat menemui Bani Saqif di Taif untuk meminta pertolongan kepada mereka guna menghadapi kaumnya, sehingga beliau dapat menunaikan perintah Rabb-nya. Sebab mereka adalah orang-orang yang dekat dari Mekah. Dan beliau juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang Taif, karena ibu dari Hashim bin Abdi Manaf yaitu Atikah berasal dari Bani Salim bin Mashhur. Bani Salim adalah sekutu Bani Saqif. Beliau hijrah ke Taif bersama Zaid bin Al-Haritsah. Sesampainya beliau di Taif, beliau disambut oleh para pemimpin Taif, yaitu Abdul Yalil, Mas'ud, Habib, dan Habib. Mereka adalah anak Amr bin Umair As-Saqafi. Lalu Rasulullah mengutarakan maksud kedatangannya itu yaitu untuk meminta pertolongan mereka guna menghadapi kaumnya, sehingga dakwanya. Namun orang-orang Saqif tersebut menolak permintaan beliau. Rasulullah tidak melihat adanya kebaikan dalam diri mereka. Lalu Rasulullah pun meminta kepada mereka agar hal tersebut tidak sampai ke telinga orang-orang Quraisy, karena jika orang-orang Quraisy tahu bahwa beliau meminta pertolongan kepada mereka, tekanan yang Nabi dapatkan akan semakin keras. Orang-orang Saqif juga menolak permintaan tersebut. Bahkan mereka menyuruh orang-orang bodoh dan anak-anak mereka untuk berdiri di sepanjang jalan lalu melempari Rasulullah dengan batu, sehingga Rasulullah mengalami luka berdarah. Dan pada saat itu pula Zaid bin Al-Haritsah berusaha untuk melindungi Rasulullah dari lemparan batu tersebut, hingga mereka sampai di sebuah pohon anggur dan berteduh di bawahnya. Pohon tersebut terletak di kebun Utbah dan Syaibah, yaitu anak Rabi'ah yang merupakan musuh beliau. Pada waktu itu mereka juga berada di kebun tersebut, dan Rasulullah melihat mereka dan tidak menyukainya. Namun beliau hanya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu tentang lemahnya kekuatan diriku dan remehnya aku di mata manusia. Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Engkau adalah Rabb orang-orang lemah dan engkau adalah Rabbku. Kepada siapapun engkau serahkan diriku selagi engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan hal itu." Bertemunya Rasulullah dengan Adas. Maka di saat anak Rabi'ah itu melihat Rasulullah, mereka merasa kasihan, lalu mengirimkan buah anggur melalui Adas, mantan budak mereka yang beragama Nasrani. Saat hendak memakannya, Rasulullah mengucapkan basmalah, "Manakah engkau dan apa agamamu?" Adas pun menjawab, "Aku beragama Nasrani dari Ninawa." Lalu Rasulullah berkata, "Kalau begitu, engkau dari kampungnya orang saleh yaitu Yunus bin Matta." Adas bertanya keheranan, apa yang engkau tahu tentang Yunus?" Rasulullah pun membacakan Al-Quran yang berisikan tentang Yunus. Ketika Adas mendengarnya, ia pun langsung masuk Islam. Jibril datang menemui Rasulullah. Setelah itu datanglah Jibril kepada Rasulullah dengan membawa pesan dari Allah, yakni jawaban dari doa beliau. Namun beliau hanya berdoa, "Allahumma hdi fi qaumi fa innahum la ya'lamuna," yang artinya, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya." Mendengar doa Rasulullah itu, Jibril berkata, "Benarlah siapa yang menamaimu sebagai orang yang berhati lembut dan penuh kasih sayang." Rasulullah di Nakhla. Saat Rasulullah berada di Nakhla, datanglah rombongan jin untuk mendengarkan bacaan Al-Quran beliau. Mereka adalah jin dari zaman Nabi Musa. Setelah mendengarkan bacaan Quran dari Rasulullah, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka memberitahukan kepada kaumnya tentang Rasulullah, dan Allah pun menurunkan firman-Nya. Quran Surat Al-A'qaf ayat 29-32. Allah telah menceritakan kisah tentang jin ini dengan cukup panjang, yaitu dalam surat yang dinamai dengan nama mereka, yaitu Al-Jin. Permulaan surat itu mengatakan, "Katakanlah Muhammad telah datang kepadamu bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran." Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang dengan Tuhan kami." Quran Surat Al-Jin ayat 1-2. Meminta perlindungan kepada Al-Mut'im bin Adi. Ketika meninggalkan Taif, Rasulullah tidak bisa langsung masuk ke Mekah, karena orang-orang Quraisy tahu bahwa beliau telah pergi ke Taif untuk meminta bantuan guna menghadapi mereka. Rasulullah mengirimkan utusannya kepada Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf untuk memberitahukan bahwa ia akan memasuki kota Mekah di bawah perlindungannya. Al-Mut'im pun mengabulkan permintaan beliau. Lalu ia bersama anak-anaknya pergi dengan menyandang senjata untuk menyambut Rasulullah.
Setelah Rasulullah tiba, Al-Mut'im mengajak beliau untuk tawaf di Ka'bah serta memberitahukan orang-orang bahwa beliau berada dalam lindungannya. Lalu ada orang musyrik kata, "Hai Mut'im, apakah engkau sebagai pemberi pelindungannya atau pengikutnya?" Al-Mut'im menjawab, "Aku sebagai pelindungnya." Lalu mereka berkata, "Kalau begitu maka jaminanmu tidak akan dilanggar." Utusan dari Daus. Ketika Rasulullah di Mekah, datanglah At-Tufail bin Amr Ad-Dausi dari kabilah Daus, kerabat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At-Tufail adalah orang yang dihormati di kalangannya. Ia seorang penyair yang cerdas. Setelah Rasulullah membacakan Al-Quran kepadanya, ia pun masuk Islam. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Berangkatlah kepada kaummu, lalu ajaklah mereka untuk masuk Islam." Dan Rasulullah juga mendoakannya, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang Daus." Kemudian At-Tufail kembali kepada kaumnya dan mengajak masuk Islam. Lalu banyak dari mereka yang masuk Islam. Jadi pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil adalah, yang pertama, Rasulullah SAW menunjukkan kesabaran yang luar biasa di Taif atas perlakuan keji kaumnya, walaupun beliau mampu membalasnya. Bahkan Nabi mendoakan mereka agar mendapatkan petunjuk. Yang kedua, doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW menggambarkan kedekatan beliau dengan Rabb-nya pada saat krisis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Undur maqala wala tandur man qala wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.